Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 11 3. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang kalibrasi dan verifikasi alat ukur sekunder. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Aditya Nur Akhira, absen 1. Yang kedua, ada Jusar Gifari, absen 12. Yang ketiga, ada Levi Cynthia, absen 13. Yang keempat, ada Reina Timesya, absen 24. Dan kelima, ada saya, Sobiha Siam Sugandi, absen 25. Sebelumnya, saya akan menjelaskan submateri yang akan saya presentasikan pada kali ini. Yang pertama, ada pengertian dan tujuan kalibrasi dan verifikasi. Yang kedua, ada syarat-syarat dari kalibrasi dan verifikasi. Yang ketiga, ada teknik-teknik. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang verifikasi alat ukur sekunder, yang dimana ada labu ukur, pipet volume, dan buret. Yang keempat, ada perhitungan dan kesimpulan. Di sini, kami akan menjelaskan perhitungan dan kesimpulan dari verifikasi alat ukur sekunder, yaitu labu ukur, pipet volume, dan buret. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang pengertian dan tujuan dari kalibrasi dan verifikasi. Pengertian kalibrasi. Saya akan menjelaskan 3 pengertian kalibrasi menurut 3 sumber. Yang pertama, ada menurut Australian Standard atau AS 2415.21980 yang menyatakan bahwa kalibrasi merupakan semua operasi untuk tujuan menentukan nilai kesalahan pengukuran alat, pengukuran bahan, dan pengukuran standar. Yang kedua, ada menurut BBIA tahun 2002 yang menyatakan bahwa kalibrasi merupakan memastikan kebenaran nilai-nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur dengan cara membandingkan dengan nilai kebenaran konvensional yang diwakili oleh standar ukur. Standar ukuran di sini telah maksud dari standar ukur di sini yaitu standar ukur yang terlusur dari nasional atau internasional. Yang ketiga, ada menurut Dr. Sumardi tahun 2003. Beliau memaparkan bahwa kalibrasi merupakan suatu proses pengukuran alat ukur yang berkaitan dengan suatu garis tanda dari suatu peralatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari verifikasi. Verifikasi merupakan proses di mana ditentukan persesuaian antara suatu peralatan laboratorium dengan spesifikasi yang tertera untuk peralatan tersebut, termasuk penentuan kesalahan atau error pada suatu titik atau lebih. Maksudnya, verifikasi dilakukan untuk menyesuaikan suatu peralatan di laboratorium dengan standar atau spesifikasi yang tertera. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan kalibrasi dan verifikasi. Yang pertama, ada untuk menentukan koreksi dan ketidakpastian pada alat gelas. Yang kedua, ada menjamin mutu dan tidak adanya cacat atau penyimpangan hasil ukur. Yang ketiga, ada menjamin keselamatan umat manusia. Yang keempat, ada menjamin kondisi alat ukur tetap terjaga sesuai dengan spesifikasinya. Yang kelima, agar kita dapat mengetahui cara kalibrasi atau verifikasi dengan baik dan benar. Yang keenam, ada untuk agar kita dapat melakukan proses kalibrasi atau verifikasi dengan baik dan benar. Selanjutnya,
saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat kalibrasi dan verifikasi. Syarat kalibrasi atau verifikasi. Yang pertama, adanya standar acuan. Standar acuan di sini adalah standar acuan yang mampu telusur ke standar nasional maupun standar internasional. Jadi, kita tidak boleh mengambil standar selain standar nasional atau standar internasional. Yang kedua, terdapat metode kalibrasi atau verifikasi. Sama halnya dengan standar acuan, metode kalibrasi atau verifikasi harus diakui secara internasional atau nasional. Jadi kita tidak bisa melakukan metode yang tidak diakui. Yang ketiga, ada personil yang terlatih. Maksud dari personil yang terlatih bahwa personil yang melakukan proses kalibrasi atau verifikasi harus terlatih dan dibuktikan dari laboratorium yang telah terakreditasi. Jadi kita tidak bisa sembarangan melakukan kalibrasi atau verifikasi. Yang keempat, ada ruangan yang terkondisi. Terkondisi dalam konteks ini yaitu terkondisi baik pada suhunya, kelembabannya, tekanan udaranya, aliran udaranya, dan kedap getaran. Kondisi tersebut yang dapat mempengaruhi kalibrasi dan verifikasi. Yang kelima, syarat terakhir adalah alatnya berfungsi dengan baik. Jadi saat kita memulai kalibrasi atau verifikasi, kita memastikan bahwa keadaan alat tersebut berfungsi dan tidak rusak. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan teknik-teknik verifikasi alat ukur sekunder, yaitu labu ukur, pipet volume, dan buret. Yang pertama ada verifikasi labu ukur. Berikut merupakan bagan kerja dari verifikasi labu ukur. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan bagaimana melakukan verifikasi labu ukur yang akan dibawakan oleh Ananda Levi Cynthia. Labu ukur, air suling, piala gelas, neraca, pipet dan kertas saring, alkohol. Siapkan labu ukur yang sudah dibersihkan dan alkohol. Bilas labu ukur dengan alkohol menggunakan pipet tetes. Lalu keringkan labu ukur menggunakan tisu atau hair dryer. Pastikan bagian dalam dan bagian luar sudah kering. Lalu timbang labu ukur kosong plus tutupnya. Sebelum menggunakan neraca dibersihkan terlebih dahulu. Timbang labu ukur kosong plus tutupnya. Lalu tulis bobot kosongnya. Setelah dipakai, neraca dibersihkan kembali. Kemudian, isi labu ukur dengan air suling sampai di atas tanda tera kurang lebih 1 cm. Kemudian diseka. Dan dihimpitkan sampai tanda tera. Timbang kembali labu ukur beserta isinya plus tutupnya. Catat bobot labu ukur beserta isinya.
suhu ruang dan suhu air suling. Lakukan pengulangan 7 kali atau ganjil. Caranya, tuang sedikit air suling yang ada di labu, isi kembali dengan air suling sampai di atas tanda tera. Lalu diseka dan dihimpitkan. Lalu timbang lagi labu ukurnya. Lakukan cara yang sama pada pengulangan 3, 4, 5, 6, 7. Yang kedua, ada verifikasi pipet volume. Berikut merupakan bagian kerja dari verifikasi pipet volume. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan video verifikasi pipet volume yang akan dibawakan oleh Ananda Aditya Nurakhira. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada pipet volume, bulb, tisu, piala gelas, air suling, neraca digital, stopwatch, dan termometer. Untuk cara kerjanya, yang pertama, timbang bobot piala gelas kosong yang telah dicuci, dibilas dengan alkohol, dan dikeringkan. Lalu, catat bobotnya. Selanjutnya, bilas pipet volume dengan air suling minimal sebanyak 2 kali. Pipet air suling sampai melebihi tanda tera, lepaskan bulb, tahan menggunakan jari, seka pipet menggunakan tisu, dan himpitkan. Himpitkan sampai tanda tera. Pindahkan air suling ke dalam piala gelas yang telah diketahui bobotnya dengan cara melepas jari dan menahan pipet sambil dihitung waktunya dan catat delivery time-nya. Timbang bobot piala gelas plus air suling. Jangan lupa dicatat. Catat juga suhu dan kelembaban udara ruangan. Catat juga suhu air suling yang digunakan. Ulangi pekerjaan minimal 5 kali dengan pengulangan yang ganjil. Untuk penimbangan kedua dan selanjutnya, tidak perlu menimbang bobot piala gelas kosong. Bobot piala gelas plus air suling pada pengulangan sebelumnya lah yang menjadi bobot piala gelas kosong. Misalnya, untuk pengulangan yang kedua, maka bobot piala gelas kosong diambil dari bobot piala gelas plus air suling dari pengulangan yang pertama, dan begitu juga untuk pengulangan ketiga dan selanjutnya. Untuk pengolahan data dari verifikasi pipet volume akan dijelaskan pada bagian perhitungan dan kesimpulan. Sekian video verifikasi pipet volume. Terima kasih. Selanjutnya, yang ketiga, ada verifikasi buret. Berikut merupakan bagian kerja dari verifikasi alat buret. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan bagaimana caranya melakukan verifikasi alat buret yang akan dibawakan oleh Ananda Jusar Gifari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jusar Gifari dari kelas 11-3. Saya akan mempresentasikan bagaimana verifikasi buret. Yang pertama, alat dan bahan disiapkan. Lalu, buret diidentifikasi, lalu dicatat pada lembar kerja. Buret dan Erlenmeyer dibilas menggunakan Aquades lalu dikeringkan menggunakan tisu. Erlenmeyer yang telah dikeringkan lalu ditimbang dan dicatat sebagai bobot kosong Erlenmeyer. Lalu lakukan uji skala pertama yaitu 10 mili. Buret diisi menggunakan Aquades hingga mencapai 1 cm di atas skala 0. Hilangkan gelembung pada buret dan dihimpitkan sampai skala 0. Dan jangan lupa diseka. Pindahkan Aquades ke dalam Erlenmeyer. Lalu ditimbang dan dicatat. Suhu Aquades diamati dan dicatat. Lalu, lakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Begitu juga dengan skala pengujian 25 mili dan skala pengujian 50 mili. Dan berikut data yang didapatkan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh partner saya, yaitu Reina. Kepadanya saya persilakan. Nah, sekarang kita lanjut ke perhitungan dan kesimpulan verifikasi labu takar, pipet volume, dan buret ya. Di sini ada laporan hasil verifikasi labu takar. Di sini ada nama siswa, kelas, tanggal verifikasi. Di sini juga ada nama alatnya, yaitu labu takar, mereknya, dan deskripsinya seperti ini. Di sini merupakan tabel data hasil verifikasinya. Di dalam tabel itu terdapat skala uji, pengulangannya berapa kali, bobot wadah kosong, bobot wadah plus air, bobot air, suhu air suling, dan suhu ruang. Untuk bobot air ini didapat dari bobot wadah plus air dikurangi bobot wadah kosong. Untuk tabel ini merupakan tabel hasil nanti untuk perhitungan kita nanti. Di sini skala ujinya itu 100 mili, rata-rata bobot
nanti yang kita dapat itu 99,5128, koreksi tabel E1 E2-nya itu 0,468, koreksi tabel E3-nya minus 0,005, kata-kata volume airnya 99,9758, dan toleransi yang didapat nantinya 0,0242. Nah, ini ada persyaratan kelas untuk labu takar menurut AS 2164 tahun 1978 itu persyaratan untuk kelas A kurang lebih 0,28 mili, untuk kelas B itu kurang lebih 0,15 mili. Ini tuh pengolahan datanya. Untuk X itu suhu air suling dengan suhu 27,8 derajat Celcius bisa kita lihat di tabel E1 atau E2 itu didapat angka sebesar 4,68. Untuk X lagi, itu suhu ruang dan tekanan udaranya 26,8 derajat Celcius dan 990 mbar. Bisa kita lihat di tabel E3 itu didapat angka minus 0,05. Di sini, untuk mencari koreksi tabel E1 atau E2 itu, dicari dengan rumus skala uji dibagi 1000 dikali nilai tabel E1. Untuk koreksi tabel E3 juga sama, namun sekarang dikali nilai tabel E3-nya. Volume airnya itu didapat dari rata-rata bobot air ditambah koreksi tabel A1 ini dan ditambah koreksi tabel E3. Untuk toleransi, kita bisa cari dengan rumus volume air dikurangi skala uji. Nah, ini pengelolaan data labu takarnya. Ini rata-rata bobot air itu untuk ini tuh data dari bobot airnya yang di tabel tadi yang sudah kita kurangi dari bobot wadah plus air dikurangi bobot wadah kosong, terus dibagi banyaknya pengulangan, dapat hasil 99,5128 gram. Untuk koreksi tabel S1 atau E2 itu dengan rumus yang tadi disebutkan, tinggal kita masukkan skala ujinya itu 100 mili dibagi 1000 dikali nilai tabel A1 itu didapat angkanya 4,68. Jadi hasilnya 0,468. Untuk koreksi tabel E3, rumusnya sama, namun dikalinya nilai tabel E3 ya. Skala ujinya itu 100 mili dibagi 1000 dikali nilai tabel E3-nya itu didapat angka minus 0,05. Hasilnya itu jadi minus 0,005. Kata-kata volume airnya itu rumusnya sama kayak yang di atas tadi. Tinggal kita masukkan, yaitu 99,5128 dari bobot airnya, koreksi tabel E1-nya 0,468, ditambah koreksi tabel E3-nya itu minus 0,5. Jadi hasilnya itu 99,9758 mili. Untuk toleransinya, volume air dikurangi skala uji. Volume airnya itu 99,9758 dikurangi 100 mili. Hasilnya itu 0,0242 mili. Kesimpulannya itu, jadi pada verifikasi labu takar kali ini didapat bobot air rata-rata sebesar 99,5128 gram, koreksi tabel E1 atau E2 sebesar 0,468, koreksi tabel E3 sebesar minus 0,005, dan rata-rata volume air sebesar 99,9758 mili. Berdasarkan tabel kapasitas nominal dan toleransi menurut AS 2164 tahun 1978, labu takar dengan kapasitas alat 100 mili ini termasuk dalam dengan nilai toleransi sebesar 0,0242 mili. Enggak. Sekarang kita masuk ke perhitungan verifikasi pipet volume. Di sini untuk persyaratan kelas alat untuk pipet volume menurut AS 2166 tahun 1978 itu untuk persyaratan kelas A kurang lebih 0,02 mili dan waktu alirnya 15-40 detik. Untuk kelas B kurang lebih 0,04 mili dan waktu alirnya 8-40 detik. Di sini ada tabel data hasil verifikasi pipet volumenya. Dalam tabel ini ada skala uji, pengulangannya, bobot wadah kosong, bobot wadah plus air,
bobot air, suhu air suling, dan suhu ruangan. Di sini juga ada uji ulangan dan delivery time-nya. Untuk bobot wadah kosong di sini didapat dari bobot wadah plus air yang sebelumnya. Jadi misalnya ini bobot wadah kosong yang pertama itu 61,8642. Bobot wadah plus airnya 71,8816. Untuk bobot airnya didapat 10,0174. Tapi untuk yang kedua itu bobot wadah kosongnya diambil dari bobot wadah plus air yang sebelumnya. Jadi ini yang kedua itu berarti dari bobot wadah plus air yang pertama, yaitu 71,8816. Jadi untuk bawahnya seperti itu. Untuk bobot airnya tinggal kita kurangkan dengan bobot wadah plus air dengan bobot wadah kosong. Ini juga sama tabel hasil dari perhitungan kita. Untuk skala ujinya itu 10 mili, rata-rata bobot air yang didapat 0,082, koreksi tabel S1 atau E2-nya 0,0468, koreksi tabel E3-nya minus 0,0005, rata-rata volume airnya 10,0545, toleransinya sebesar 0,0545. Ini untuk pengelolaan data pipet volume, rata-rata airnya sama seperti mencari rata-rata air di labu takar. Kita tambahkan semuanya bobot airnya yang sudah kita hitung dibagi banyaknya pengulangan. Hasilnya itu 10,0082 gram. Koreksi tabel S1 itu 2-nya, rumusnya sama, yaitu skala uji dibagi 1000 dikali nilai tabel S1. Skala ujinya kan 10 mili, dibagi 1000 dikali 4,68, itu tuh dari nilai tabel S1-nya. 0,0468. Koreksi tabel E3-nya didapat dari skala uji dibagi 1000 dikali nilai tabel E3, yaitu 10 dibagi 1000 dikali minus 0,05. Hasilnya minus 0,0005. Rata-rata volume airnya itu rumusnya sama, yaitu rata-rata bobot air ditambah koreksi tabel E1 per E2 ditambah koreksi tabel E3. Berarti 10,0082 gram ditambah 0,0468 ditambah minus 0,0005. Hasilnya itu 10,0545 mili. Toleransinya itu volume air dikurangi skala uji, berarti 10,0545 dikurangi 10, hasilnya 0,0545 mili. Di sini kita juga akan mencari rata-rata waktu alir pipet volumenya. Ini tuh dicari dari waktu delivery time-nya yang ada di tabel atas tadi dibagi banyaknya pengulangan. Hasilnya itu 14,08 detik. Kesimpulannya, pada verifikasi pipet volume kali ini didapat bobot air rata-rata sebesar 10,0082 gram, koreksi tabel S1 per E2 sebesar 0,0468, koreksi tabel S1 sebesar minus 0,0005, dan rata-rata volume air sebesar 10,0545 mili. Berdasarkan tabel kapasitas nominal dan toleransi, menurut AS 2166 tahun 1978, pipet volume dengan kapasitas air 10 mili ini tidak termasuk ke dalam kelas A maupun kelas B, karena toleransi yang didapat sebesar 0,0545. Sedangkan berdasarkan waktu alirnya, pipet volume ini termasuk ke dalam kelas B dengan waktu alir sebesar 14,08 detik. Kita lanjut ke yang terakhir, itu perhitungan verifikasi buret. Di sini ada hasil verifikasi buretnya, ada nama kelas, nama verifikasi, ada nama alatnya, merek, dan deskripsinya juga. Ini ada tempat verifikasinya, suhu ruangnya 26,4 derajat Celcius, kelembaban, dan tekanan udaranya. Di sini juga ada tabelnya yang berisi skala uji, ulangan, bobot wadah kosong, bobot wadah plus air, bobot air yang dipindahkan, suhu air suling, suhu ruang, sama delivery time-nya.
Untuk bobot air yang dipindahkan itu tinggal kita kurangkan bobot wadah plus air dikurangi bobot wadah kosong. Untuk buret, kita akan memverifikasi skala uji 10 mili, 10 mili, dan 50 mili. Ini hasil yang kita dapat setelah melakukan perhitungan. Untuk skala uji yang 10 mili, rata-rata bobot air yang didapat yaitu 9,9381, koreksi tabel S1 E2-nya 0,0420, koreksi tabel E3-nya minus 0,0004, rata-rata volume airnya 9,9797 mili, toleransinya 0,0203. Untuk yang 25 mili, rata-rata bobot airnya didapat 24,9856, koreksi tabel S1 E2-nya 0,1050, koreksi tabel E3-nya 0,0010, rata-rata volume airnya 25,0896 mili, toleransi yang didapatnya itu 0,08. Untuk skala uji 50, didapat rata-rata bobot air 9,9365, koreksi tabel S1 E2-nya 0,2100, koreksi tabel E3-nya minus 0,0020, rata-rata volume airnya 50,1445, toleransinya 0,1445. Oh ya, ini ada persyaratan kelas alat untuk buret menurut AS 2165 tahun 1978 itu. Untuk persyaratan kelas A kurang lebih 0,05 mili dan waktu alirnya 60-100 detik. Untuk persyaratan kelas B itu kurang lebih 0,1 mili dan waktu alirnya 40-70 detik. Sini ada pengelolaan data buret untuk skala uji 10 mili. Ini rata-rata bobot airnya dicari dengan menambahkan seluruh bobot wadah air dibagi dengan banyaknya pengulangan. Hasilnya itu 9,9381 gram. Koreksi tabel S1 E2-nya yaitu skala uji dibagi 1000 dikali nilai tabel A1, yaitu 10 per 1000 dikali 4,20, hasilnya 0,0420. Koreksi tabel E3-nya sama, cuma dikali nilai tabel E3. Jadi 10 per 1000 dikali minus 0,04 sama dengan minus 0,0004. Rata-rata volume airnya, rata-rata bobot air ditambah koreksi tabel S1 E2 ditambah koreksi tabel E3, yaitu 9,9381 ditambah 0,0420 ditambah minus 0,0004. Hasilnya itu 0,9797 mili. Toleransi yang didapat itu volume air dikurangi skala uji. Jadi 9,9797 dikurangi 10, hasilnya 0,0203 mili. Ini untuk yang skala uji 10 mili. Untuk skala uji 25 mili, semua caranya sama, cuma berbeda di data-datanya ya, angka-angkanya. Untuk rata-rata bobot airnya, jika di skala uji 25 mili, hasilnya 24,9856 gram. Koreksi tabel S1 E2-nya itu, karena skala ujinya 25 mili, berarti 25 per 1000 dikali 4,20 sama dengan 0,1050. Untuk koreksi tabel E3-nya pun sama, 25 per 1000 dikali minus 0,04. Hasilnya minus 0,0010. Rata-ratanya sama, tinggal kita masukkan rata-rata bobot airnya, koreksi tabel S1-nya, tabel E3-nya, hasilnya 25,0896 mili. Toleransinya, tinggal kita masukkan rata-rata volume air dikurangi skala ujinya. Skala ujinya ingat ya, 25 mili bukan 10 mili. Jadi hasilnya 0,0896 mili. Untuk skala uji 50, sama juga. Untuk rata-rata bobot airnya, hasilnya 49,9365 gram. Skala ujinya di sini 50 mili.
Jadi 50 per 1000 dikali 4,20 hasilnya 0,2100. Koreksi tabel E3-nya pun sama, 50 per 1000 dikali minus 0,04, jadinya minus 0,0020. Rata-rata volume airnya tinggal kita masukkan dari rata-rata bobot air ditambah koreksi tabel E1 dan koreksi tabel E3. Hasilnya 50,1445 mili. Toleransinya sama juga rumusnya, volume air dikurangi skala uji, hasilnya 0,1445 mili. Nah, ini ada rata-rata waktu alir buret. Ini tuh dicari dengan cara jumlahkan data delivery time dan dibagi banyaknya pengulangan. Di sini datanya itu ada 50,87 ditambah 51,34 ditambah 50,94 ditambah 51,67 dan 52,16. Dibagi 5 karena pengulangannya sebanyak 5 kali. Hasilnya 51,40 detik. Ini untuk yang 50 mili. Kesimpulannya, menurut AS 2165-1978, dalam tabel kapasitas nominal dan toleransi, buret dengan kapasitas 10 mili pada skala uji 50 mili, buret termasuk ke dalam kelas B dengan nilai toleransi sebesar 0,1445. Namun, berdasarkan tabel waktu alirnya, buret ini termasuk ke dalam kelas B dengan waktu alir sebesar 51,40 detik. Ini untuk perhitungan labu takar, pipet volume, dan buret. Ini kesimpulan keseluruhan untuk verifikasi labu takar, pipet volume, dan buretnya. Nih, verifikasi merupakan proses di mana ditentukan persesuaian antara suatu peralatan laboratorium dengan spesifikasi yang tertera untuk peralatan tersebut, termasuk penentuan kesalahan pada suatu titik atau lebih. Jika kalibrasi merupakan proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkan suatu standar yang telusur dengan standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan acuan yang tersertifikasi. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan atau akuransi peralatan volumetri yaitu 1. Ukuran diameter dalamnya. Yang kedua, kebersihan permukaan gelas. Permukaan gelas yang kotor itu menyebabkan ketepatan meniskus air atau cairan lain tidak akurat, sebab hal itu dapat menimbulkan lapisan film air tidak merata pada dinding dan alat gelas. Yang ketiga ada delivery time. Untuk pipet, terutama pipet graduasi ini dapat diartikan sebagai waktu yang diperlukan oleh air yang meniskusnya berada pada garis bagi tertentu untuk turun berhenti pada ujung bawah pipet. Sedangkan untuk buret adalah waktu yang diperlukan air yang meniskusnya pada garis tanda 0 untuk ke garis pembagian paling bawah. Yang keempat itu ada suhu. Perubahan berpengaruh karena perubahan suhu yang mengenai peralatan gas volumetri juga akan mempengaruhi volume alat gelas dan volume cairannya. Yang kelima ada pengaturan meniskus lain. Untuk air, titik terendah meniskusnya harus menyinggung permukaan garis tanda. Untuk merkuri, titik tertinggi harus menyinggung permukaan garis bawah tanda. Begitu yang dapat saya sampaikan untuk verifikasi labu takar, pipet volume, dan buret. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dari segi presentasinya. Jika kalian ada yang ingin berkomentar atau ingin ada yang ditanyakan tentang kalibrasi dan verifikasi, silakan tinggalkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Dah.